Tidaknya seorang pun yang diperbolehkan mengemudikan mesin ini. Selamat sore, ibu-ibu semuanya, bunda-bunda siswa Kumon Kalurang 13,8 yang sudah hadir tepat waktu. Oke, kita pun akan mulai tepat waktu ya, ibu-ibu. Kita akan belajar menghargai waktu. Kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan sharing bersama dan belajar ya dari beberapa siswa yang nanti akan saya tampilkan seperti apa membangun atau membentuk sikap belajar siswa. Oke, pada pertemuan bulan ini ya, mohon maaf sekali sebenarnya ini adalah agenda bulan Januari, tapi karena ada sesuatu hal sehingga kami baru bisa mengundang bunda-bunda sekalian untuk bisa hadir pada kesempatan hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Vita. Oke, terima kasih semuanya sekali lagi kepada bunda-bunda yang luar biasa dan pastinya dari bunda-bunda yang luar biasa ini anak-anaknya juga jauh hebat luar biasa. Pada bulan atau parents meeting kali ini, saya akan membawakan tema yaitu membentuk kemandirian belajar melalui metode Kumon. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa sejak lahir itu anak-anak terus belajar ya Bu ya. Jadi bahwa proses belajar itu tidak ada hentinya. Bahkan tidak ada titik mulanya belajar itu mulai dari kapan. Mulai dalam kandungan, kemudian bayi lahir, itu anak sudah melalui proses belajar. Jadi terus menerus belajar hal-hal yang baru, melewati pencapaian satu demi satu. Contohnya nih ketika bayi, itu anak-anak akan belajar bagaimana mengangkat kepala, begitu ya, atau mungkin miring dulu, kemudian belajar mengangkat kepala, kemudian bagaimana belajar berjalan, sampai akhirnya anak-anak pada fase belajar membaca, menulis, dan berhitung. Nah, semuanya berlalu dengan cepat ketika anak-anak belajar sedikit demi sedikit. Nah, pastinya kalau kita paksakan ketika lahir usia 2 bulan diminta belajar kan pasti berjalan gitu ya. 2 bulan diminta langsung berjalan pasti juga tidak akan baik hasilnya. Bahkan itu mungkin malah menyakiti, ibaratnya begitu ya. Nah, karena small step tadi ya, dengan sedikit demi sedikit dan anak pun tumbuh rasa percaya diri. Nah, dan akhirnya mempunyai kemampuan yang kuat begitu ya. Nah, sebelum mendaftar Kumon,
saya sebagai pembimbing ya memberikan namanya tes penempatan. Nah, disitulah saya itu mengukur kemampuan pada setiap anak. Nah, kemudian setelah itu saya akan berikan titik pangkal yang tepat pada setiap anak. Walaupun mungkin ada tingkatan kelas yang sama, tetapi titik pangkalnya berbeda. Dari situ anak akan mulai berproses belajar dari hal yang mudah. Sebagian orang tua mungkin akan bertanya, sebagai pendidik di luar sekolah, apakah metode Kumon bisa mendukung ya anak untuk mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik? Nah, jika materi yang diberikan berdasarkan kemampuan masing-masing individu anak, apakah anak yang belajar Kumon dengan materi dasar atau materi mudah atau bahkan materi yang di bawah tingkatan kelasnya akan dapat mengikuti pelajaran sekolah dengan baik? Banyak pertanyaan muncul seperti itu. Nah, metode Kumon ini adalah sebuah metode belajar perseorangan, bunda-bunda sekalian, yaitu melalui bimbingan perseorangan. Kumon mempunyai tujuan, yaitu menggali potensi setiap individu anak dan berusaha mengembangkannya secara maksimal. Nah, berbeda dengan kondisi di sekolah. Jadi di sekolah mungkin bisa saya gambarkan bahwa anak-anak dengan tingkatan kelas yang sama mendapatkan materi pembelajaran yang sama. Nah, sebagai sistem pendidikan di rumah, metode Kumon adalah jawaban bagi para orang tua yang menginginkan pendidikan anak di luar sekolah, di mana bunda-bunda sekalian sudah perso bahwa kita benar-benar perseorangan, kita lihat kemampuan anak masing-masing, karakter anak masing-masing, bahkan dalam segi komunikasi pun kita juga melakukan sesuai dengan pola asuh anak dan karakter juga dari orang tua. Next. Nah, bimbingan perseorangan Kumon dimulai sejak awal mendaftar ya, bunda-bunda sekalian. Masing-masing anak diberikan titik pangkal yang berbeda, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kenapa titik pangkalnya mudah? Gitu ya, banyak orang tua merasa bahwa ini kok anak saya itu sudah SD, Miss. Ini yang Miss berikan ini titik pangkal mungkin 3A atau 4A itu seperti anak TK. Anak saya sudah bisa gitu ya. Kenapa harus diberikan titik pangkal yang mudah? Nah, pada dasarnya titik pangkal yang diberikan adalah materi yang mudah itu karena ada beberapa hal. Yaitu dengan materi yang mudah, saya akan lebih mudah mengajak anak-anak untuk mempunyai keinginan untuk belajar. Nah, misalkan nih Mbak Nadine sudah misalkan sulit di perkaliannya, tiba-tiba langsung saya berikan perkalian. Nah, pastinya Mbak Nadine juga akan merasa kesulitan. Nah, ketika Kumon itu harus latihan setiap hari, mengerjakan PR setiap hari, pasti anak-anak juga seminggu aja mungkin sudah merasa, aduh kok aku harus setiap hari ya ngerjain perkalian. Tetapi dengan materi yang dirasa mudah oleh anak-anak, untuk kita ajak belajar dan mempunyai kemampuan dasar yang baik, itu akan menyenangkan. Kemudian juga akan membentuk konsentrasi. Ya, lebih mudah saya akan membentuk konsentrasi pada anak ketika materinya itu mudah. Yang ketiga adalah ketangkasan kerja, di mana ayah bunda perso bahwa ada standar waktu penyelesaian di Kumon. Nah, di sini mulai dari hal yang mudah atau lembar kerja yang mudah, kita arahkan anak untuk mempunyai ketangkasan kerja. Oke, berikutnya pastinya kebiasaan belajar. Banyak siswa Kumon yang datang pertama kali pasti belum mempunyai kebiasaan belajar setiap hari. Nah, dengan materi yang mudah tadi, mudah juga untuk kita untuk membiasakan anak, ayo belajar setiap hari. Next, Miss Vita. Nah, yang berikutnya ada banyak pertanyaan juga dari orang tua itu tentang pengulangan. Miss, ini saya mau nanya, kemarin anak saya sudah mengerjakan bagian ini, kok hari ini diulang lagi ya? Kenapa di Kumon itu istimewanya adalah pengulangan? Ini adalah hal pengulangan ini adalah hal yang sangat istimewa di Kumon karena tidak ada di metode pembelajaran yang lain, di mana lembar kerja yang diberikan berulang-ulang disesuaikan dengan kondisi belajar siswa. Karena sebagian siswa itu
mudah dalam menerima sebuah materi, tapi ada juga sebagian siswa yang sulit ketika menerima materi. Nah, pengulangan ini pun kita sesuaikan juga ya. Ada yang mungkin hanya cukup sekali pengulangan, ada yang perlu juga 6 kali pengulangan. Nah, tujuan dari pengulangan sendiri adalah agar anak semakin memahami materi yang sudah dipelajari. Saya mencoba untuk memberikan ilustrasi ya. Contohnya ketika kita melakukan Mama Arvito nih, misalkan nih, Mama Arvito masak nih sebuah resep gitu ya, membuat sebuah resep kue gitu ya. Mungkin di pengerjaan pertama atau apa ya namanya ya, baking pertama itu ya, mungkin baru paham 20%, mungkin ada bahan-bahan yang kurang, memasukkannya mungkin terlambat atau mungkin suhunya terlalu panas. Nah, saat pengulangan yang kedua, Mama Arvito jauh lebih akan belajar pasti ya, wah kok bantet ya ini ya kuenya. Di pengulangan yang kedua mungkin akan lebih paham lagi, oh saya akan mengurangin ini, oh suhunya akan saya kurangin dan lain sebagainya. Sehingga pahamnya mungkin sudah 40%. Kemudian dicoba lagi. Nah, pada pengulangan ketiga lebih enak lagi, pemahaman Mama Arvito sudah 70%. Mungkin di pengulangan yang keempat Mama Arvito sudah pede ya untuk menjualnya ya, sehingga tidak hanya untuk konsumsi sendiri tapi juga menjadi omset tambahan buat keluarga. Nah, ilustrasi gambaran tentang pengulangan pada anak-anak pun demikian dari segi materi pembelajaran. Nah, selalu ada lebih banyak hal lagi yang bisa ditemukan saat mengulang materi yang sama berulang kali sebagai dasar atau landasan untuk belajar materi atau level berikutnya. Sehingga pada saat naik level berikutnya tuh anak-anak sudah tidak merasa kesulitan dengan pengulangan. Nah, ada sebuah kalimat yang saya kutip bahwa orang hebat itu dibentuk dari proses pengulangan. Menjadi hebat dan ahli itu karena mengulang. Oleh karena itu, jangan bosan atau jangan mengeremehkan pengulangan karena membuat kita semakin mahir ya. Tidak ada seorang profesor itu ketika melakukan sebuah penelitian itu sekali jadi gitu ya. Pasti karena butuh pengulangan. Next, Miss Nita. Kemudian ini nih yang kadang-kadang orang tua itu pelit gitu ya. Saya bilang boleh pelit, yaitu pelit pujian gitu. Padahal itu penting sekali kita memberikan pujian untuk anak. Nah, yang bisa saya sampaikan bahwa membesarkan anak itu banyak sekali ya tantangannya. Karena ibaratnya kita mempunyai 2 orang anak pun dari perut yang sama, dari sumber yang sama, itu karakternya berbeda. Nah, sebagai orang tua, kita pun perlu terus belajar untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. Kita perlu membantu juga anak dalam hal tertentu ya, pastinya membantu dalam hal tertentu, membantu anak bisa merasa nyaman dan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri. Nah, salah satu caranya adalah dengan hal yang sangat mudah sekali, yaitu dengan pujian. Ini nih pujian, tapi pastinya pujian yang konkret ya, Mam. Jangan dibuat-buat. Nah, di Kumon ini kami mengenal istilah SPE, Mam, yaitu smile, praise, and encourage. Sebagai ungkapan cinta, pujian tidak hanya kata tanpa makna, ibaratnya gitu ya. Pemilihan bahasa dan waktu yang tepat akan memberikan perubahan yang sempurna nih. Pujian juga merupakan bentuk apresiasi bagi anak yang bisa orang tua berikan saat ia berhasil melakukan sesuatu dengan baik. Dengan pujian juga, anak itu akan merasakan achievement ya, suatu pencapaian ya, bahwa wah ada penghargaan juga atas usaha yang sudah diberikan gitu ya oleh anak atau dilakukan oleh anak. Anak pun akan merasa dicintai, kemudian juga merasa bangga terhadap dirinya gitu ya. Jangan sampai begini, Mam. Mah aku udah selesai nih, Mam. Ya iyalah, orang materinya masih kayak anak TK gitu ya, jelas lah kamu bisa. Nah, jangan seperti itu ya, Ma. Di masa awal belajar ketika anak sudah bisa, bahkan cuman mungkin urutan bilangan, tapi anak itu tanpa rewel kita ajak belajar itu mau tuh sudah merupakan hal yang luar biasa, di mana anak-anak yang lain pun belum tentu bisa melakukan itu.
Jadi hal sekecil apapun perlu kita untuk membangun terus ya. Bahkan untuk membentuk kedekatan, membangun kedekatan dengan anak itu juga bisa melalui dengan pujian. Oke, berikutnya motivasi. Ya, jadi kita juga perlu nih sebagai orang tua atau bahkan kalau sebelum saya sampaikan sebagai anak ya, kita sendiri sebagai seorang ibu itu perlu motivasi ya, perlu semangat gitu ya untuk aduh harus bekerja, harus menyiapkan segala sesuatunya, keperluan anak-anak, suami, semuanya, ternak anak gitu ya. Ternak anak itu maksudnya antar jemput anak, antar anak gitu kan, ternak. Nah, itu juga perlu semangat ya. Pastinya juga kita sendiri ketika sudah mungkin ini di luar konteks ya, misalkan orang tua sebagai seorang, karena ini yang saya lihat yang datang nih bunda-bunda semuanya nih gitu. Ketika kita mungkin capek melakukan itu tapi dapat pujian, apresiasi, motivasi dari suami, itu sudah menjadi mood booster gitu ya. Oke, motivasi bagaimana membangkitkan motivasi siswa? Bangun antusiasme Bunda, antusiasme siswa untuk mengerjakan lembar kerjanya dengan memberikan saran yang tepat dan kata-kata penyemangat. Berikan pujian saat mereka bisa mengerjakan soal-soal dengan kemampuannya sendiri. Nah itu, wah kamu hebat, kamu pasti bisa, gitu. Ada mungkin tipe-tipe anak itu yang nggak pede, begitu ya, nggak percaya diri, mungkin karena ada hal yang sebelumnya. Aku nggak bisa mah, gimana, ajarin, temenin, padahal kita mungkin lagi repot dan sebagainya. Kita bisa memberikan encourage atau motivasi yang tepat. Coba, kamu pencoba dulu, pasti kamu bisa. Setelah dicoba mungkin belum bisa, baru nanti tanya mama. Tapi mama yakin kok kata Miss Ika kemarin kamu bisa. Nah, seperti itu. Itu akan, anak pun akan mungkin pertama-tama masih ada krengki-krengki. Tapi ketika sudah selesai, nah itu buktinya bisa, hebat anak mama. Bisa menyelesaikan dalam waktu 15 menit. Pasti besok pengulangan berikutnya. Jadi kalau misalkan anak-anak ada yang bilang begini, mah ini kok ini lagi, aku males deh ngerjain. Jangan mamanya langsung protes ke kita ya. Miss, ini kata anak saya, sudah bosan nih Miss, kok ini lagi. Tetapi paling tidak setelah pertemuan ini, karena mama tahu maksud pengulangan, sehingga bisa menyampaikan begini, wah pasti untuk pengulangan yang kedua atau pengulangan berikutnya, kamu bisa lebih cepat nak. Hari ini bisa 15 menit, berikutnya kita coba ya, pengulangan berikutnya 15 menit. Dari Miss Ika ada pengulangan enggak? Wah, berarti malah saling mendukung. Jadi apa maunya Kumon begitu ya, atau maunya, bukan maunya sih, apa Kumon harapkan dengan pengulangan ini sama gitu, sinkron dengan mama gitu ya, dengan para orang tua. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana ya mengaplikasikan apa yang saya sampaikan tadi melalui titik pangkal yang mudah, anak akan terbentuk sikap belajarnya, kemudian mau kita ajak belajar setiap harinya, kemudian juga pujian, jangan lupa, pastinya juga motivasi. Lalu yang berikutnya pasti sesuai dengan tema kita, bagaimana nih untuk membentuk kemandirian siswa, ya, di mana saya bekerja, Miss, ayahnya juga bekerja, Miss, gitu. Kira-kira seperti apa ya? Apakah anak saya bisa belajar mandiri? Karena sebelumnya anak saya ini kalau diminta belajar selalu nunda-nunda. Mesti males, Miss. Atau mungkin ada yang pegang HP, ada yang main sama temennya, atau hal yang lainnya. Karena mungkin juga merasa kesulitan materi di sekolah, sehingga malah tambah males gitu untuk belajar. Nah, berikutnya Miss Ika akan langsung aja ya, Ma. Bunda-bunda sekalian, di sini sudah slide-nya sudah muncul nih. Arvito, ini siswa CG November 2021, di mana kondisi awal belajar itu Mas Arvito atau Mama menyampaikan ya bahwa belum mempunyai keinginan belajar, mungkin juga belum gitu. Nggak mau lah diajak belajar setiap hari, itu susah. Kemudian sempat ragu juga apakah bisa mengikuti Kumon karena saya bekerja, ayah juga bekerja, begitu ya. Kemudian bagaimana nanti pendampingannya, apakah bisa Arvito mengerjakan sendiri dan online pula, begitu ya, bagaimana gitu. Nah, oke, berikutnya kita saksikan bersama-sama video kondisi belajar Arvito saat ini.
short ruler. A short ruler. A tall tree. Ya, oke. Sedikit gambaran dari kondisi pembelajaran Mas Arvito saat ini ya Bunda J. Nah, pastinya tidak langsung terbentuk seperti ini ya untuk kondisi Mas Arvito, di mana kalau Miss Ika ingat, Arvito sendiri pada masa-masa awal setelah coba gratis itu masih belum terlalu paham dengan alur belajar bahasa Inggrisnya. Tetapi saat ini sudah bisa paham untuk alur belajar di subjek bahasa Inggrisnya, bahkan sudah mandiri. Nah, di sini juga hadir nih Mama Arvito. Mama Arvito ini mungkin Miss Ika sebelumnya belum menyampaikan oleh Mama Arvito ya, tapi nanti mungkin Miss Ika nanti akan nanya-nanya kepada Mama Arvito ya, Ma ya. Boleh ya, Ma? Oke, Miss. Oke, izinnya on the spot. Oke, baik. Pastinya nanti banyak orang tua juga ingin tahu ya bagaimana, pastinya kan peran orang tua itu jauh lebih besar dibanding peran Miss Ika gitu ya. Kalau Miss Ika ibaratnya perannya adalah memprogram, memberikan lembar kerja yang tepat sehingga pada saat Arvito mengerjakan di rumah itu Arvito tidak merasa kesulitan. Nah, peran yang terbesar adalah pasti ayah dan bunda di rumah. Bagaimana membentuk kebiasaan belajar itu akhirnya seperti saat ini dan terus continue nanti sampai selesai level O, begitu ya. Pasti mempunyai tantangan. Nah, berikutnya Miss Ika menyampaikan nih dari catatan Mr. Toru Kumon bahwa hati dan jiwa Kumon. Apa yang paling mendasar dari metode Kumon? Yang paling utama adalah maju dengan lancar secara mandiri. Menumbuhkan semangat untuk belajar secara mandiri merupakan hati dan jiwa Kumon. Ini berarti mengupayakan siswa mempelajari materi baru tanpa diajarkan. Kita ingin memastikan bahwa siswa selalu merasa bisa maju lebih jauh dan lebih jauh lagi dengan belajar secara mandiri. Yamabiko 75 tahun 1982. Nah, dari catatan Mr. Toru Kumon ini membuat saya sebagai pembimbing selalu akan mensupport orang tua atau mengajak atau membentuk sesegera mungkin kemandirian siswa. Sehingga pada saat siswa belajar level selanjutnya dan level selanjutnya dengan tingkatan kesulitan yang semakin bertambah, anak-anak akan terus bisa tanpa mungkin bertanya dengan orang tua ya, langsung belajar dengan contohnya. Jadi seperti itu harapannya atau apa yang ingin kita bentuk. Nah, sebelum lanjut ke acara berikutnya, Miss Ika mau cek dulu yang join di sini. Oke, mama-mama yang luar biasa memang ya. Jadi para orang tua yang muridnya memang masa masuknya ya, masa belajarnya ada yang sudah lebih dari 1 tahun, tapi sepertinya banyak yang masih kurang dari 1 tahun. Nah, ini luar biasa sekali. Nah, berikutnya saya akan sharing langsung dengan seorang mama. Bisa di-share, Miss? Dengan seorang bunda ya, bunda yang luar biasa gitu ya. Gitu. Jadi nanti juga saya minta Mama Arvito setelah Rakadama bisa bergabung dengan kita ya, Bunda, karena kemarin sempat Bunda Arvito tuh menyampaikan bahwa ada meeting begitu kan. Ada meeting harapannya selesai di jam 3 gitu. Jadi saya tadi on the spot menyampaikan ke Mama Arvito. Takutnya kalau memang masih meeting. Nah, berikutnya tadi Bunda Rakadama, Bunda Rakadama ini anak Dama ini usia belum sekolah gitu ya, usia 4,5 tahun. Nah, di sini di awal masuk itu Miss Ika ingat sekali ada kekhawatiran atau dari Bunda ketika masuk sekolah nanti karena belum terbiasa dengan belajar sehingga ingin mencoba gratis dulu nih, ikut coba gratis waktu itu ya Bunda ya. Ikut coba gratis, ingin membentuk
sikap belajarnya Mas Rakadama, sehingga pada saat nanti belajar di sekolah itu Rakadama tidak kaget begitu ya, ibaratnya begitu, sudah terbiasa dengan belajar. Halo, selamat sore Bunda Rakadama, Bunda April. Bisa on cam, Bun? Bisa di share. Oke, Bunda. Iya, bisa. Oke. Assalamualaikum, Bun. Sehat? Waalaikumsalam, Miss. Alhamdulillah. Ini kok terdengar sepi, Bun? Kira-kira tadi kan ada adik di mana, Bun? Soalnya anak-anak memang lagi masih di rumah neneknya. Saya kan baru pulang praktek. Jadi biasanya kalau saya praktek kan saya titip ke nenek sama kakeknya. Terus biasanya saya jemput kalau saya udah bersih-bersih. Oke, wah luar biasa ya, support system yang luar biasa ini memang. Alhamdulillah, neneknya ternyata mau. Oke Bun, yuk kita sharing ya Bun ya, kita semoga apa yang nanti disampaikan Mama Rakadama bisa menginspirasi dari bunda-bunda semuanya. Bunda boleh saya minta dong sharingnya tujuan awal dulu masuk Kumon tuh seperti apa Bun, gitu Bun. Oke, kan tadi Miss Ika juga udah sempat cerita sedikit ya. Jadi memang tujuan awalnya Dama saya coba free trial Kumon itu karena ada kekhawatiran dia belum siap untuk sekolah karena sampai usianya sekarang memang belum saya sekolahkan, belum saya pautkan sekalipun. Jadi memang sampai usianya sekarang hanya di rumah bareng saya sama ayahnya, bareng nenek sama kakeknya gitu. Jadi tujuannya pengen mempersiapkan dia untuk masuk TK sebenarnya. Karena takut ya Miss, biasanya ya di rumah dia bareng orang tuanya mungkin freestyle gitu kan. Sedangkan mungkin kan kalau di sekolah ada guru, ada aturan yang harus dia ikuti gitu. Nah, jadi tujuan awalnya itu pengen mempersiapkan Dama untuk masuk TK sebenarnya. Oke, Bunda. Baik. Nah, berikutnya Bunda, mungkin kalau Miss Ika yang menyampaikan, Bunda-bunda belum ada gambaran nih. Tapi kalau mungkin Bunda yang menyampaikan, saya ingin Bunda sedikit menggambarkan nih, bagaimana sih sikap belajar atau karakter Dama sebelum belajar di Kumon, Bunda? Apakah sudah siap langsung duduk manis, kemudian langsung mau kita minta dia pegang pensil, seperti itu, Bun? Oke. Sebelum masuk Kumon jelas konsentrasinya dia untuk apa ya, bukan belajar sih, kita sebut aja misalnya melakukan suatu kegiatan aja, itu baru berapa menit dia udah bosan, dia pasti nggak akan menyelesaikan itu sampai selesai, terus nanti mencoba kegiatan yang lain. Itu yang pertama. Kedua, memang sebelum masuk Kumon dia itu kurang tertarik kegiatan yang menggunakan pensil, spidol, dan sejenisnya itu dia kurang tertarik. Padahal di rumah kami siapkan, ada spidol, ada pulpen, ada pensil warna, ada buku gambar, ada buku mewarnai, tapi itu jarang banget dia pegang. Terus, apa lagi ya? Oh ya, kebiasaan apa ya, untuk duduk di meja, entah melakukan apapun itu memang belum terbentuk ya Miss ya. Cuman memang untuk angka sebelum masuk Kumon dia sudah kenal sampai 30, tapi memang belum lancar. Kemudian kalau untuk bahasa Inggrisnya, beberapa vocab dia memang sudah tahu, kayak color, animal, shapes, terus number gitu, dia memang udah tahu. Ya, betul sekali. Betul sekali apa yang disampaikan Bunda tadi ya, bahkan waktu saat kita tes penempatan dulu ya Bun ya, wah lari dulu nih, hilang. Mana nih tadi Bun, yang TP malah Bundanya gitu ya.
Tapi Bunda waktu itu coba gratis begitu ada kekhawatiran nggak Bun? Sebenarnya bisa nggak sih Kumon ini membentuk dhamma ya gitu atau keyakinan mungkin punya keyakinan apa yang akhirnya oke masuk deh Kumon gitu. Jadi waktu free trial itu sebenarnya saya nggak expect apa-apa Miss sebenarnya. Melihat Dama mau mengerjakan setiap hari lembar kerjanya aja itu udah sesuatu yang luar biasa ya, dia mau duduk gitu ya, walaupun kadang masih sambil ngapa-ngapain, tapi maksudnya dia mau menyelesaikan lembar kerjanya setiap hari, terus mau duduk ketika online itu dia mau duduk mengerjakan itu ya udah luar biasa banget gitu. Saya pikir dia bakal bosen awalnya. Itu kurang lebih free trial tuh 2 minggu ya, Miss ya kalau nggak salah ya kemarin ya. 2 minggu. Nah, saya pikir dia bakal bosan, nggak mau melanjutkan. Tapi ternyata begitu saya tanya gimana, dia mau lanjut lagi apa enggak waktu itu lembar kerja terakhir kalau nggak salah. Terus dia bilang ini, Bunda, kok habis, dia bilang kayak gitu. Terus ya saya bilang, emang Dama mau lanjut lagi? Mau katanya gitu. Makanya akhirnya saya memutuskan, oke deh, join deh gitu. Oke, terima kasih sebelumnya. Nah, berikutnya Bun, tadi kan menyampaikan ya, pasti juga ada usaha toh untuk membuat dhamma, mau duduk, megang pensil gitu ya. Kira-kira usahanya apa ya Bun? Saya di info dong supaya orang tua yang lain juga bisa mengikuti, mungkin bisa mengikuti cara-caranya Bunda nih, trik-triknya Bunda apa untuk membuat Raka Dhamma yang super duper aktif, belum mau duduk waktu itu ya, dan ini buku Mon itu baru 2 bulan ya, karena November, Desember, Januari baru 2 bulan. 2 bulan. Kita juga akan tampilkan nih video Raka Dhamma yang sekarang. Nah, sayangnya waktu itu waktu TP kok saya nggak record ya Raka Dhamma ya. Nggak kepikiran untuk record waktu TP. Ya, bisa digambarkan Bun, kira-kira apa usaha yang Bunda lakukan gitu? Yang pasti untuk anak, mungkin nggak cuma anak di usia Dhamma mungkin ya, di semua usia anak mungkin ya. Stok sabar harus yang banyak sih, Miss. Yang pasti stok sabar. Kemudian pasti menemani. Duduk sekedar, mungkin kalau awal-awal dulu kita masih membantu ya gitu. Begini. Tapi sekarang kalau untuk keadaan Dhamma sekarang dia lebih ke, yang penting ada yang menemani aja di situ. Kemudian begitu dia sudah selesai, kita kasih praise, pujian, dan itu yang menurut saya memang kayaknya keep semangat dia untuk terus rutin mengerjakan lembar kerja setiap hari, terus mungkin juga pencapaiannya itu loh, begitu disampaikan bahwa nanti mau naik level ya, gitu, Mas Dhamma udah siap naik level ya, nah itu yang saya rasa membuat dia untuk selalu semangat sih. Tuh. Wah, luar biasa sekali ya. Ternyata memang betul apa yang disampaikan tadi bahwa pendampingan gitu, bahwa anak itu paham bahwa kita ada. Mungkin kalau boleh sering saya sampaikan bahwa orang tua tuh banyak yang begini nih Bun. Tapi orang tua yang sekarang datang insya Allah nggak ada ya. Anak diminta, kamu sudah kumon belum? Ayo kerjakan kumonnya, gitu kan? Sekarang kerjakan kumonnya. Tetapi apa yang dilakukan mama adalah mungkin main gadget, gitu ya. Mungkin melakukan hal yang dirasa tidak sinkron dengan apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan orang tua. Padahal sebelum meminta anaknya kumon, anak itu sedang main gadget gitu. Kamu main gadget aja, ngegame aja, udah yuk kerjain kumon, mama sudah bayarin kamu mahal-mahal, kamu nggak mau ngerjain kumon gitu. Nah setelah anaknya ngerjain kumon dengan bersungut-sungut, ngelihat mamanya bukannya nemenin, atau bahkan nemenin itu sebenarnya bukan ngajarin ya kalau anak usia SD ya, tetapi lebih ke hadir gitu. Nah ini yang saya rasakan juga ke Bunda Arvito ini. Nah, Bunda Arvito tuh selalu hadir di samping Arvito dan Reida. Jadi ada dua kakak beradik nih ya, selalu hadir di situ. Sehingga mungkin Arvito pun merasakan ya, walaupun mungkin Bunda capek,
hanya duduk diem di situ, tapi yang benar-benar memang ngelihat, kemudian mungkin sesekali memberikan encourage atau prize gitu ya. Nah, seperti itu yang luar biasa. Kemudian juga target. Nah, target ini juga ternyata di luar sepengetahuan Misika sebenarnya kalau target ini Bunda berikan ya. Gitu, karena kalau Misika sih cuman kalau saat ini biasanya ke Dhamma waktu, kemudian sikap belajar begitu ya. Misika ingin kamu bisa tenang, kemudian membalik lembar kerjanya dan lain sebagainya. Nah, Misika juga sempat bikin video nih buat Bunda-bunda sekalian melihat Arvito seperti apa, bagaimana sih anak seusia Arvito sudah terbentuk konsentrasinya. Nah, nanti di sini ada yang unik. Sebenarnya Bunda menyampaikan, Miss, maaf ya, videonya banyak backsound-nya adiknya gitu kan. Padahal itu yang luar biasa, di mana dia banyak orang tua yang merasa, saya itu kerja, Miss, kemudian anak saya masih bayi, maaf ya, sepertinya anak saya nggak bisa lanjut karena nggak mau diajak belajar, nggak mau. Tapi ternyata ini bisa, bahkan bisa terbentuk konsentrasi di saat adik bayi itu sedang krengki-krengki di belakangnya. Oke, tidak menunggu waktu lama ya, kita saksikan videonya Arvito berikut ini. Maaf, video Raka Dhamma. Bacalah bilangan secara berurutan dari 22 sampai 26. lalu tariklah garis untuk menghubungkannya. Dari angka berapa disebut dulu Mas Dama? 22, 23, 24, 25, 26. Oke. Tarilah garis. Bintang 30. Lanjut. Habis 30. 31. Bacalah bilangan secara berurutan dari Bentar ya, Bun. A slow horse. A thick sweater. A heavy rock. A light rock. A big fish. Left leg. Right arm. A thick book. A thin blanket. Ya, wah luar biasa ya. Jadi tadi Mas Dama sudah mulai belajar frasa dan bunda-bunda juga dengar ya tadi suara adik di belakang gitu ya. Nah, sangat mungkin kalau saya gitu ya mungkin sudah yang gitu ya, atau mungkin anak-anak yang lain juga udah gitu, untuk gimana Dek, tolong diem ya Dek gitu. Tapi ini Mas Dama tetap aja fokus. Nah yang hebat sekali adalah di mana dia bertahan untuk listening, dan itu dalam satu waktu ya bunda-bunda sekalian ya.
dalam satu waktu pengerjaan. Jadi bahasa matematika dulu, kemudian bahasa Inggris lanjut. Plus listeningnya juga dia sudah mulai mandiri, mau membalik halamannya sendiri. Bunda hanya memang masih target saya berikutnya Dama, karena memang di awal dia males pegang pensil ya Bunda, tapi sempat Bunda menyampaikan dia udah mau mulai menggambar waktu itu ya, kirim foto gambar waktu itu. Jadi memang PR saya adalah untuk membuat Dama senang gitu untuk menulis. Jadi mau nulis nama sendiri, tanggal dan waktunya. Itu untuk target berikutnya. Oke, mungkin Mama Dama bisa istirahat dulu. Saya ingin sharing nih dengan Bunda Arvito, di mana tingkat kelasnya lebih tinggi ya. Untuk anak prasekolah jelas sudah terbentuk. Nah, kalau Bunda Arvito ini sama sebenarnya, bahwa Bunda juga bekerja, ayah juga bekerja, kemudian Arvito ini sudah kelas 2 ya Bun, bener ya Bun? Iya, betul, kelas 2. Kemudian Bunda merasakan Arvito tuh belum punya greget belajar begitu ya Bun ya? Betul. Ya kan? Ya, belum punya Betul, greget belajar. Terus waktu itu kekhawatirannya bagaimana supaya Arvito bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, yuk Bunda, saya tolong dong diceritakan kembali tujuan awal masuk Kumon dan bagaimana kondisi Mas Arvito pada saat sebelum Kumon, Bun. Ya, baik, terima kasih Miss untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Wahyu, ibunya Vito ya, Arvito. Ya, untuk Vito itu dulu kan sudah kelas 1, dia mulai kelas 1 SD itu kan langsung daring ya. Langsung pembelajaran daring, kemudian setahun sama sekali nggak ada interaksi di sekolah, sama kayak tadi Dek siapa tadi Rama ya, Rama Damang ya, itu waktu TK kan tujuan pembelajarannya tentu beda dengan SD ya, jadi kalau TK itu lebih banyak bermain gitu. Nah saya khawatirnya pada saat SD dia masih dengan stylenya yang TK, yang masih hanya main gitu, tidak ada target belajar yang terstruktur gitu. Nah, apalagi pada saat itu, apalagi saat itu langsung daring ya, daring itu dengan penugasan, kemudian karena kita sekolah di SD negeri ya, jadi jarang sekali ada fasilitas pembelajaran yang mana ada interaksi antara siswa dengan guru atau dengan temannya. Jadi lebih pada pemberian tugas, kemudian materi itu juga hanya dari orang tua kayak gitu. Nah, ini susah sekali membentuk dia untuk bisa fokus mengerjakan soal-soalnya, mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Nah, saya sama ayahnya kemudian berpikir, aduh kok mengkhawatirkan nih anak nih udah SD, harusnya dia sudah mulai berpikir tentang materi-materi gitu ya tentang pelajaran, tapi anak ini masih main terus, jadi fokusnya tuh masih kemana-mana, jadi nggak bisa untuk sebenarnya mungkin punya ya kemampuan, tetapi dia itu belum bisa punya fokus untuk konsentrasi dalam 15 menit mengerjakan gitu. Nah akhirnya saya baca-baca, kemudian saya juga banyak bertanya, banyak diskusi dengan beberapa teman yang sudah memang putranya di Kumon. Maaf ya, halo Arvito. Itu aja Vito. Dia mau main itu Miss, pamit dulu dia mau main. Oh. Ya. Hati mainnya. Ya, saya kemudian diskusi dan banyak baca gitu ya tentang metode Kumon itu seperti apa. Nah, saya pikir ini sesuai karena tujuan saya waktu itu saya nggak muluk-muluk biar Vito bisa berprestasi, bisa ini enggak. Saya cuman pengennya itu ada karakter belajar. Memang tujuan awal saya itu biar Vito itu kalau dia itu harus belajar loh Le, kalau kamu itu sudah harus mulai nggak main-main lagi gitu. Jadi saya target awalnya dulu itu ya Miss Ika, bahkan waktu itu gaya belajarnya, gaya nulisnya aja masih nggak benar ya Miss ya. Jadi nulis tangan satunya kemana-mana, jadi bukunya menceng-menceng kemana-mana kayak gitu. Nah saya akhirnya ke Kumon, kemudian ditawari diberikan gambaran sama Miss Ika tentang bagaimana sih Kumon itu nanti akan membentuk karakter belajar kayak gini-gini. Saya pikir itu sesuai dengan tujuan saya di awal ya, biar anak ini punya semangat belajar, punya kemandirian belajar. Akhirnya saya mantapkan untuk
ikut di Kumon gitu ceritanya. Ya, makasih Bunda Arvito, luar biasa. Bun, Ya, pastinya kan Bunda karena bekerja, Ayah juga iya, Miss. bekerja. Tantangannya apa Bun? Sehingga Arvito tuh akhirnya mau tuh atau paling tidak memang masih perlu diingatkan pasti ya, namanya anak-anak tuh diingatkan. Tetapi Ya, bagaimana dengan Arvito yang dulu yang males banget kalau untuk disuruh belajar, sekarang punya kemauan untuk belajar begitu. Kira-kira tantangannya apa dan apa yang Bunda lakukan melewati tantangan tersebut? ya. Vito itu anaknya tipenya nggak bisa, saya mempelajari karakternya Vito itu anaknya nggak bisa untuk dikatakan Dek salah gitu, nggak bisa dikatakan Dek kamu nggak boleh gitu. Jadi dia tipenya jangan ada kata maaf dalam konotasi negatif gitu ya. Jadi kalau dikatakan kamu tuh kok nggak ngerjain gitu, dia semakin nggak ngerjain gitu. Jadi tipenya kayak gitu. Jadi kalau saya udah tahu tipenya Vito, jadi dia butuhnya adalah maaf nih, butuhnya dia itu kayak disupport, sering dikasih pujian itu kalau dia ngerjain bisa berkali-kali Miss. Jadi kemudian jadi saya udah tahu Vito itu sukanya dia disenengin gitu. Jangan semakin saya tekan belum ngerjain nanti gini-gini semakin nggak dikerjakan. Jadi saya bilangnya Dek kalau adik ngerjain ini nanti Vito bisa ini. Nanti bisa ini gitu. Jadi saya berusaha inikan dia, menaikkan moodnya itu dengan apa sih hal positif yang kamu dapat kalau kamu ngerjain gitu. Oke. Saya berusahanya gitu. Oke, jadi sehingga memberikan gambaran ya Bun ya, ibaratnya kekurangan Arvito yang sekarang itu dijadikan target gitu ya Bun ya. Yeah. Jadi kalau kamu rajin belajar, kamu nanti akan bisa mencapai A, B, C begitu ya Bun ya. Ya betul gitu. Baik, Jadi saya lebih ke situnya Miss. Meskipun kadang ya nahan diri ya Miss ya, pulang kerja gitu ya males. Dek udah dikerjain belum kamunya? Belum ini. Ya pengen marah ya, tapi ya manusiawi kadang-kadang saya juga marah juga. Nggak selalu saya bisa nahan marah juga. Kadang-kadang juga marah. Kalau nggak ini ya pasti. Tapi selalu saya mencoba karena saya lihat saat saya menekan dia dengan kalimat-kalimat seperti itu, saya melihat justru waktu pengerjaannya lebih lama. Kemudian ini semakin kayak tertekan, kayak nggak mau ngerjain asal biar mama senang aja gitu. Tapi begitu saya support gitu, kayak gini malah ya itu kadang-kadang dibikin surprise kok anak ini malah nyari bukunya sendiri, dia bangun tidur mama aku mau ngerjain. Gitu saya sampai pernah cerita sama Miss ya, sampai langsung saya fotokan, saya terharu karena tahu-tahu dia bangun tidur nyari kumonnya mau ngerjain gitu. Nah ini ya meskipun nggak setiap saat ya Miss ya, nggak setiap saat seperti itu, tetapi saya sering diberikan surprise sama Vito, tahu-tahu dia mau ngerjain gitu. Ya. Oke, luar biasa ya Bun. Saya tuh kalau dengar cerita-cerita gitu juga merinding dan haru gitu ya. Jadi poinnya kalau saya boleh ambil kesimpulan dari Bunda Dama dan Bunda Arvito adalah yang pertama selalu memberikan arahan, motivasi sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Yeah. Dama seperti apa, kemudian Arvito seperti apa. Kemudian selalu ada begitu, selalu ada. Tadi kan saya selalu melihat pokoknya setiap online itu kalau nggak ayah ya Bunda. Itu selalu ada. Di mana ayah juga disambi dengan kerjanya, Bunda juga capek pulang kerja gitu ya. Itu pasti akan selalu ada. Kemudian yang pasti itu pujian ya dari Bunda Arvito dan Bunda Dama sama, selalu memberikan pujian yang konkret pastinya. Pujian jangan mengada-ada dan jangan pelit Bun. Kenapa saya bilang pelit? Hal sekecil apapun itu diberikan pujian. Bahkan mungkin Miss, saya tuh mau muji apa, anak saya tuh gimana mau dipuji, disuruh aja susah, nulisnya aja jelek. Nah itu kan kayaknya lah ini gimana nih orang tua aja nggak ngerti good point anaknya gimana saya gitu kan. Baru kenal nih sama anaknya, jadi jangan seperti itu ya Bun, kasihan banget gitu kalau anak-anak sampai nggak bisa mendapatkan pujian dari orang tua. Kemudian tadi diberikan target, kalau Mama Dama, kalau Arvito itu diberikan sama sebenarnya target juga, tetapi dengan kalau Mama Dama lebih ke kompetisi ya, berkompetisi. Ayo kamu bisa segera naik level berikutnya, gitu. Itu kan kompetisi untuk diri sendiri, tidak membandingkan dengan anak yang lain, tetapi berkompetisi dengan dirinya sendiri.
Demikian juga untuk yang Arvito. Untuk Arvito, Mama lebih memberikan gambaran ke depannya, apa yang bisa kamu capai dengan usaha yang kamu lakukan seperti yang lakukan sekarang. Nah, mungkin kalau untuk Arvito bisa ditambah, kan sudah terbentuk nih kumon time-nya, walaupun mungkin masih kadang-kadang pagi, kadang-kadang siang, begitu ya. Ditambah dengan mungkin sedikit demi sedikit materi di sekolah yang dirasa masih perlu di-upgrade lagi, misalkan bahasa Indonesia. Yuk, sekarang 5 menit aja Mama minta kamu membaca. Mungkin kayak gitu, Bun. Nih, untuk menambah motivasi belajarnya untuk yang di luar kumon gitu. Oke. Nah, berikutnya nih Mama Dama boleh join lagi nggak? Oke. Ya, Miss. Ya, saya minta dong, Bun, mungkin pesan, walaupun ini sebenarnya masih di masa awal ya Bunda ya, baik Dama maupun Arvito gitu ya, masih di masa awal sekali, mungkin belum ketemu titik bosannya gitu ya. Jadi mungkin saya bisa sampaikan bahwa semua siswa kumon itu akan pernah mengatakan, "Ma, aku capek, aku bosen ngerjain terus." Itu akan ada. Hanya apakah kita sebagai orang tua yang berhasil melewati masa bosan tersebut atau kita menyerah dengan rasa bosan tersebut gitu ya. Nah, ini nih yang perlu saya ingatkan juga ke bunda-bunda sekalian. Nah, sekiranya nih kalau boleh saya boleh minta gitu ya, Bunda Arvito dan Bunda Dama untuk pesan gitu untuk para orang tua yang hadir kali ini, supaya anaknya tetap semangat dan bundanya juga semangat karena dua-duanya kan bekerja. Mungkin dari Mama Dama dulu. Oke, mungkin untuk saat ini masih sebenarnya buat catatan saya juga ya, Miss ya. Yang pertama pasti stok sabar harus ada, itu yang pertama. Kedua, kalau ini kan saya melihatnya dari Dama ya, ya tetap kembali melihat karakter anaknya. Apa yang membuat anak kita itu tetap selalu semangat. Nah, itu yang harus kita, sebagai orang tua kita tahu gitu. Nah, mungkin dalam hal ini kalau saya ya, Dama senang melihat sesuatu yang baru. Makanya ketika dikasih tahu, Mas Dama udah siap naik level ya, gitu. Kan yang dia lihat buku barunya, Miss. Berubah warna. Wah, dapat buku baru gitu. Nah, jadi ngelihat karakter anak masing-masing. Nah, mungkin itu yang perlu yang orang tua harus tahu gitu. Oh, ternyata anak saya tuh harus seperti ini. Oh, dia suka yang seperti ini. Nah, itu yang menurut saya mungkin bisa tetap mempertahankan semangatnya anak-anak, terus anak-anak bisa melawan rasa bosannya itu nanti. Dan saya rasa pasti juga nanti Dama akan ada masanya di mana dia juga pasti bosan gitu. Nah, kalau bisa sebelum muncul rasa bosan, kita sebagai orang tuanya harus tetap menjaga rasa dia untuk tetap semangat untuk aku harus ini, aku harus itu gitu lah. Itu loh, Miss, yang harus kita sebagai orang tua harus tahu. Amin. Tambah lagi, jangan sungkan untuk sharing dengan saya ya, Bun. Siap, Miss. Oke, kalau Bunda Arvito bagaimana? Ya, sebenarnya sama sih dengan Bunda Aprianti ya. Jadi kalau saya kita harus mengenali anak kita gitu. Jadi kita harus tahu tadi yang dikatakan Miss Ika, good point-nya anak tuh di mana gitu. Jadi karakter anak ini dia akan maju dengan dia ditempa diunggulkan good point-nya, atau dia ditekan dengan kalau kamu nggak ini, maaf, kan ada ya anak-anak yang kemudian kalau kamu nggak kayak gini nanti kamu jadi ancaman kayak gini ya. loh. Nah, ancaman. Ada sih anak yang termotivasi dengan begitu. Makanya kita harus memahami anak kita itu karakternya kemana. Nah, kalau kita sudah paham apa yang meningkatkan motivasinya, itu yang selalu kita tonjolkan. Jadi meskipun ada anak tuh pasti punya sisi tidak baiknya atau punya sisi yang
melemahkan motivasinya, tapi kita fokus aja pada apa yang menjadikan dia motivasi gitu. Kalau saya gitu. Jadi mengabaikan hal-hal yang membuat yang menjadikan motivasinya dia tidak baik itu abaikan, tapi fokus aja dengan apa yang menjadikan dia motivasi gitu. Wah, Saya luar sih biasa. seperti itu, Miss. Dan Ya. berusaha selalu hadir untuk anak gitu. Amin. Luar Berusaha biasa. hadir karena tipenya kalau Vito itu ditungguin aja gitu, beda banget saat saya yang nungguin atau dengan ayahnya yang nungguin, dengan kakaknya yang nungguin, itu beda banget. Jadi saya udah tahu berarti Vito akan lebih ini kalau dengan mamanya gitu. Jadi saya berusaha selalu semaksimal mungkin ada gitu. Ya, benar sekali. Luar biasa. Terima kasih pastinya apa ya, sisi luar biasa dari bunda-bunda sekalian, dan benar-benar ini real ya Bunda. Saya tidak izin dulu, saya tidak setting kuesionernya. Bahkan Bunda Arvito dan Bunda Dama juga nggak saya minta skrip jawabannya, tetapi Masya Allah, bunda-bunda sekalian sharing dengan sangat luar biasa dan menginspirasi juga buat saya. Karena tadi di sebelah ini dia juga masih ada anak seusia Dama, dan kalau di Kumon nih main sama Dama nih si Amira ini ya. Oke, pembelajaran yang luar biasa. Tidak terasa nih kita sudah 55 menit berjalan. Waktu kita kurang lebih 1 jam saja. Mungkin kalau selanjutnya ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk saya, boleh untuk Mama Arvito, atau boleh untuk Mama Dama, para orang tua yang lain. Bisa lewat chat atau bisa on speaker. Nah, ini juga ada mama yang luar biasa, sebenarnya Mama Kiara nih, tak tungguin dari tadi nih. Siswa TK sudah belajar secara kelas 4 SD. Wah, ini pasti tantangannya juga banyak ya, Bun. Nah, next time kita sharing nih dengan Bunda Kiara. Apakah ada pertanyaan, bunda-bunda sekalian? Mama Dava, Mama Aisyah, Mama Nadine? Sepertinya sudah tidak ada ya Bunda ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung WA ke saya ataupun ke admin untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Nah, sebelum penutupan ada sedikit pesan dari kelas Kumon Kalurang 13,8 kepada bunda-bunda sekalian melalui video berikut ini. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sun. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sun. Oke, nah sedikit pesan dari kami Kalurang 13,8 bahwa di bulan Maret nanti kita akan ada coba gratis. Dari apa yang saya ketahui bahwa umat yang bermanfaat itu umat yang dicintai Allah itu adalah umat yang bermanfaat. Ketika ayah bunda sekalian merasakan manfaat dengan belajar Kumon, saya sebagai pembimbing Ika Wulandari menyampaikan, menginformasikan bahwa di bulan Maret ada coba gratis. Yuk ayah bunda kita berbagi informasi kepada teman-teman, kepada saudara, kepada tetangga mungkin bahwa di Kumon Kalurang 13,8 di bulan Maret ada coba gratis. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita ketemu lagi di parents meeting berikutnya. Selalu salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Bunda Arvito, Bunda Dama. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Miss Ika. Sama-sama. Terima kasih Bunda Dama, Bunda Titin Alvin, Mama Kiara, Mama Ara, Mama Ilona, Bunda Desi, Bunda Nabila, Bunda Yuni, Bunda Rara, Bunda Aisyah. Terima kasih semuanya sudah hadir.
Intan terus ya. Terima kasih Bu Ika.